Oke, halo rekan-rekan mahasiswa. Kita ketemu lagi pada materi kuliah pengantar perpajakan. Ya, kali ini untuk melengkapi pertemuan pertama, saya membahas tentang dasar-dasar mengenai perpajakan yang umumnya tercantum dalam pengantar hukum pajak, ya. Nah, pada pertemuan kedua ini akan kita bahas beberapa hal, ya, tambahan seperti yang pertama kemarin. Ya, sangat erat kaitannya dengan penjelasan kemarin itu, yaitu pengertian dan kedudukan hukum pajak ini, ya, cakupan dalam hukum pajak, pembagian hukum pajak, dan hambatan pemungutan pajak serta azas pengenaan pajak, ya, yang kita kenal dengan dulu sebelum hukum pajak itu dijadikan acuan. Dia bisa ditafsirkan dalam beberapa teori, ya. Pajak itu banyak cara penafsiran hukum pajak itu, ya. Sehingga di sini oleh para penulis buku pajak, pajak itu bisa dilihat berdasarkan tata bahasa atau gramatika. Kemudian juga dia ditafsirkan dengan resmi atau autentiknya suatu pajak, sahih tidaknya. Dan juga bisa dilihat berdasarkan historisnya, ya. Kemudian berdasarkan sistematis, terus setelah itu juga berdasarkan sosiologis, ya. Kemudian juga berdasarkan ekstensif, ya, memperluas arti kata. Jadi bisa ditafsirkan untuk perpajakan ini bisa restriktif, mempersempit suatu arti kata. Kemudian juga ada yang bersifat analogis dan ada disebut a contratrio, misalkan lawan. Itu yang dipakai dalam beberapa sidang pengadilan pajak mengenai hukum pajak ini, ya. Jadi sangat bervariasi cara penafsiran hukum pajak dan sangat luas, ya. Nah, itu dalam pengertian hukum pajak. Jadi hukum pajak ini tadi kita perlu tadi bahwa hukum pajak itu menyangkut ada yang material. Material ini maksudnya materi-materi yang diatur dalam perundang-undangan, ya. Jadi hukum pajak material meliputi pajak-pajak yang masing-masing tercantum dalam satu undang-undang terpisah tersendiri, tergantung materinya pajak. Jadi satu materi pajak, satu undang-undang. Nah, contohnya di sini ada tentang undang-undang PPh, ada lagi undang-undang PPN. Jadi tidak jadi satu, ya, masing-masing terpisah dengan bermacam-macam variasi jenis pajak yang berbeda, harus diatur dengan satu jenis, ya. Misalnya ini pajak subjektif, maka dia sendiri, nggak bisa dicampur dengan pajak objektif. Jadi cara pengelolaan pajaknya berbeda, sehingga undang-undang tersendiri, PPh, PPN, PBB, BPHTB, yang itu sendiri. Nah, sekarang kalau BPHTB ini sudah dijadikan pajak daerah, jadi berarti dia tunduk ke undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Terus hukum pajak formal, ini materi pajak. Kalau formal itu yang mengatur tentang kewajiban perpajakan. Jadi sebelum materi perpajakan ini ada pengaturan tentang undang-undang pajak formal, yaitu meliputi undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan ini penting diketahui, sebelum kewajiban perpajakan itu menjadi kewajiban bagi orang pribadi dan badan, dia harus memenuhi dulu ketentuan formal, apa yang harus dia miliki. Misalnya dia harus memiliki nomor pokok wajib pajak, nah NPWP itu ketentuan diatur dalam ketentuan formal. Jadi diaturnya ketentuan formal ini tentang bagaimana tata cara penetapan utang pajak, hak-hak wajib pajak untuk mengawasi wajib pajak gitu, ya. Kemudian ketentuan umum perpajakan, seperti NPWP tadi, dan cara pembayaran dan penyetoran pajak. Jadi pajak apa aja jenisnya di sini diatur sama cara pembayaran dan penyetorannya itu. Ya, terutama pajak pusat itu yang diatur sama antara PPh dan PPN sama, ya. Kemudian pelaporan pajak, pengajuan keberatan, meliputi juga penagihan pajak. Dan di sini diaturlah undang-undang yang terpisah, ya. Jadi KUP itu mengatur tentang beberapa hal ini tadi. Kemudian nanti ada lagi undang-undang penagihan pajak, dengan surat paksa, ada satu undang-undang. Dan juga terakhir undang-undang tentang pengadilan pajak.
Jadi itu undang-undang hukum pajak formal. Bagaimana berperkara di pengadilan pajak, lahirlah undang-undang pengadilan pajak. Itu disebut dengan hukum pajak dalam pengertian formal. Nah, jadi otomatis ya, dalam hukum pajak yang masing-masing diatur itu, nanti kalau misalnya ini satu jenis pajak, kita akan melihat nanti apa aja yang diatur dalam wajib pajak itu. Ya, misalnya di sini nanti masing-masing jenis pajak yang diundangkan itu akan membahas siapa subjek pajaknya, siapa wajib pajaknya, ya. Ya, siapa subjek pajaknya dan wajib pajak. Baru siapa objeknya, bagaimana objeknya, apa objeknya, ya. Dan bagaimana timbul dan hapusnya utang pajak, ya. Jadi di sini umpamanya antara lain dibahas timbul utang pajak itu bisa secara formal, bisa juga secara material, ya. Formal itu kalau undang-undang terbit, ya, kalau undang yang menganut self assessment, jadi undang-undang formal otomatis, ya, semua orang terutang pajak kalau dia sudah memenuhi persyaratan formal. Jadi umpamanya seorang pengusaha atau pegawai yang mempunyai penghasilan 1 tahun di atas 54 juta, nah otomatis dia secara formal dia sudah memenuhi syarat untuk membayar pajak. Nah itu diatur secara formal, ya. Kemudian ya secara material, ya. Jadi undang-undang seperti undang-undang perpajakan PPH, PPN dan PPNBM itu juga mengatur, ya, tentang bagaimana kewajiban perpajakan, ya, sebagai cara pengenaan secara materinya, ya. Dan kalau yang secara materi ini, ya, kita juga akan melihat nanti bagaimana caranya, ya, setelah timbul utang pajak juga kita melihat hapusnya utang pajak. Ini timbulnya utang pajak, ya. Kemudian setelah timbulnya utang pajak, kewajiban pajaknya bagaimana? Ya seperti misalnya PBB itu ada surat ketetapan pajaknya, baru kita bayar. Kalau PPH kita menghitung sendiri, kemudian setelah dihitung kita setorkan, setelah hitung kita lapor. Itu bedanya, ya. Dan ini untuk diketahui juga apa aja yang menyebabkan hapusnya utang pajak, kemudian bagaimana cara pembayaran. Nah, pembayarannya juga meliputi kalau ada kelebihan pajak, kita sebut dengan kompensasi atau restitusi pajak. Bagaimana pengaturannya itu, kemudian bagaimana terjadinya daluarsa penagihan, ya. Selain daluarsa penagihan juga akan mencakup, ya, pembebasan pajak, penghapusan pajak, ya. Kemudian cakupan hukum pajak selanjutnya mencakup cara penagihan pajak. Nah, ini otomatis, ya, hukum pajak yang diatur penagihan pajak. Ini ada undang-undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ada undang-undang sendiri. Dan terakhir, cara mengajukan keberatan dan banding. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang KUP. Ya, bagaimana cara mengajukan keberatan, bagaimana mengajukan proses banding untuk ke pengadilan pajak. Oke, jadi dalam perpajakan ini, ya, kita, ya, dalam masing-masing negara mengelolanya, ya, tidak sama, berbeda-beda, tergantung kepentingannya, tergantung keadaan masyarakatnya, ya, kemampuan ekonomis masyarakatnya, ya. Nah, misalnya dalam menentukan tarif, ya, jadi tarif pajak, ya, itu tidak semua negara sama. Nah, sebagai contoh ini, ya, kita misalnya untuk PPH, ya, PPH pajak penghasilan, ya. Nah, kita bandingkanlah tarif pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, ya. Kalau di Singapura, PPH-nya tuh hanya 17%, ya. Kalau kita kan untuk PPH badan 25%, ya. Tetapi untuk orang pribadi bisa sampai 5% karena kita pakai progresif. Ya, jadi tidak sama cara pengenaannya. Thailand sendiri 23%. Mereka flat, ya, 23% untuk PPH, ya, PPH. Tapi untuk Indonesia Malaysia ini agak mirip, ya. Untuk badan 25%, ya. Ini yang badan terutama, ya. Tapi kalau kita orang pribadi kita bedakan lagi, ya. Kalau pribadi kita bedakan lagi 5, 15, 25 dan tapi bisa sampai 30%. Asal penghasilannya di atas 500 juta ke atas. Terus Denmark
itu sampai 55%-an. Ya, Belanda sendiri di atas 50 juga. Jepang 50. Inggris 50. Ya. Jadi penghasilannya yang dipungut pajak di sini namanya batas tidak kena pajak ya. Kalau di Swedia ya, penghasilannya itu minimal US 85 dolar, 841. Yaitu batas tidak kena pajak ya. Masih di atas Indonesia. Di Indonesia hanya 54.000. Ini kalau 85 dikalikan 15 atau 16, itu jauh di atas Indonesia ya. Kalau di Denmark sampai 70 dolar baru dia dikenakan pajak ya. Begitu juga di Belanda, batas minimalnya ya. Artinya batas tidak kena pajak. Di Indonesia dikenal dengan BTKP, batas tidak kena pajak ya. Kalau di Jepang lebih tinggi lagi. Mereka 228 US dollar minimalnya. Di atas itu baru kena pajak. Dan di Inggris 234. Jadi bervariasi ya, tergantung dengan kondisi ekonomi negara masing-masing dan undang-undang yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Jadi itu yang diatur dalam beberapa hukum pajak ya. Nah, untuk melengkapinya juga kita perlu tahu juga ya, bahwa pajak ini tidak selalu lancar, tidak selalu mudah dalam pelaksanaannya ya. Dalam teori dikenal ya, ada perlawanan dari wajib pajak itu. Ya meskipun mereka menyadari, tapi tetap watak-watak wajib pajak itu dapat dikategorikan ada yang melakukan perlawanan pasif. Ya, artinya tidak mentaati. Dengan cara apa? Ya, mereka adanya perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang dipengaruhi ya, sangat berpengaruh terhadap perlawanan pasif ini. Ya, tidak terang-terangan ya. Kemudian yang kedua, perlawanan pasif ini mencakup sistem pajak yang sulit dipahami masyarakat. Nah ini juga akan menghambat ya terjadinya perlawanan pasif. Jadi kalau masyarakat itu sulit memahami undang-undang pajak, ya bagaimana cara membayar pajak yang mudah, ringkas dan menyenangkan tadi ya, sesuai dengan azas-azas pajak tadi, maka ya itu akan memberikan perlawanan pasif ya. Apalagi kalau ditambah sistem kontrol yang kurang, pengawasan yang kurang. Ya kalau kita kan sistem self-assessment. Jadi kita menyerahkan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar pajak itu. Jadi dengan sendirinya hambatan pasif ini juga bisa terjadi ya. Karena mereka ya tidak tidak langsung diperintah untuk bayar, tapi diberikan kesempatan mereka untuk menyadarinya, kemudian setelah sadar menghitungnya, setelah menghitung menyetorkan, baru melaporkan. Nah, tapi bagi masyarakat yang tidak melakukan ketentuan itu ada sanksi-sanksi tadi ya, pidana. Nah, kemudian perlawanan hambatan pajak juga ada yang aktif ya. Ya, ada yang disebut dengan tax avoidance, ya ini penghindaran pajak ya, tax avoidance. Tapi kalau menurut ketentuan dalam teori itu, kalau yang tax avoidance itu menghindari pajak tapi sesuai dengan peraturan, mencari celah-celah yang bisa digunakan dalam rangka meninggalkan pajak, tidak melanggar aturan. Itu namanya tax avoidance. Nah, salah satu cara lagi dalam perlawanan aktif ini dengan penggelapan pajak. Nah, itu tax evasion. Tax evasion ini ya mereka tidak melaporkan sebagaimana mestinya, tidak menyetorkan sebagaimana mestinya, tidak melaporkan sebagaimana mestinya. Nah, disinilah pentingnya pengawasan ya dari kantor pajak ya. Jadi kalau kontrolnya bagus, maka ini bisa dihindari. Nah, coba inilah ya yang terjadi dalam masalah perpajakan kita, sehingga tax compliance atau kesadaran membayar pajak itu tidak selalu ya dimiliki oleh wajib pajak, ya baik wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Ya meskipun secara resmi beberapa penyuluhan perpajakan, beberapa outlet edaran pajak itu sudah sedemikian rupa diberitahukan ya. Apa yang kita ketahui lagi ya? Nah, dalam mengenakan pajak ya, ini perlu diketahui apakah saya masuk dalam azas ini ya di Indonesia bagaimana?
Nah, dalam pengenaan pajak ini ada beberapa azas yang dipakai, ya. Jadi apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, itu kadang-kadang tunduk pada azas ini, ya. Ini dalam undang-undang akan diterapkan. Kita menganut ya azas domisili, ya, resident principle. Jadi kalau kita berdomisili di Indonesia, maka setiap yang berdomisili di Indonesia mempunyai penghasilan di Indonesia, otomatis akan ya kewajiban membayar pajak, ya. Jadi di mana dia berdomisili, ya disitulah penghasilan yang dia terima, disitulah dia kewajiban membayar pajak. Nah, ini penting bagi orang asing yang ada di Indonesia. Ya, otomatis kalau dia ada di Indonesia, domisili di Indonesia, maka dia wajib bayar pajak di Indonesia. Itu kita menganut azas domisili, di mana kita bertempat tinggal, ya, resident principle, ya. Nah, ada juga yang menganut azas sumber, ya. Azas sumber. Azas sumber ini adalah, ya, kalau ini bersumber dari negara Indonesia, ya otomatis meskipun orangnya tidak ada di Indonesia, tapi orangnya di Singapura punya saham di Indonesia, punya penghasilan dari sahamnya itu, otomatis dia setiap pembayaran keuntungan dari saham itu harus dipotong pajak di Indonesia. Jadi masuk panzar, ya. Jadi Indonesia dan umumnya beberapa negara itu menganut dua sumber ini, azas domisili dan azas sumber, ya. Ini umumnya yang dipakai, ya. Jadi dimanapun dia punya penghasilan, ya, kalau dia ya berdomisili di Indonesia, orang itu dikenakan pajak. Begitu juga orang luar negeri manapun kalau sumber di Indonesia kenakan. Nah, yang ketiga azas kebangsaan. Nah, Indonesia tidak menganut azas kebangsaan. Ini dianut oleh Amerika Serikat itu menganut azas kebangsaan. Jadi orang Amerika itu, ya, di mana aja dia berada, asal dia masuk warga negara Amerika, masih status warga negara Amerika, itu wajib bayar pajak Amerika. Tapi Indonesia enggak. Kalau kita orang Indonesia, tapi kita dulu domisilinya di Singapura atau domisilinya di Malaysia, malah bagi yang pekerja-pekerja di luar negeri, ya, yang mereka punya penghasilan di luar negeri, itu kalau sudah kurang lebih 183 hari sudah di sana, ya, tinggal melebihi, seperti kurang lebih 6 bulan, ya, 183 hari, itu sudah nggak perlu lagi bayar pajak di Indonesia. Nah, ini azas kebangsaan, meskipun dia orang Indonesia. Nah, itu yang berbeda, ya, kita menganut dua azas sumber, ya. Nah, dalam ketentuan perpajakan ini, ya, undang-undang mengatakan, ya, bahwa, ya, adanya utang pajak itu, ya, karena pertama diterbitkan surat tagihan pajak, ya. Yang kedua, ya memang karena undang-undang, ya, diwajibkan, ya. Nah, untuk sistem yang pertama itu disebut dengan official assessment. Jadi kantor pajak yang menerbitkan, ya, menerbitkan ketetapan pajak. Nah, ini contohnya seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan, ya. Tapi ada juga yang timbul pajak karena undang-undang, itu PPh tadi, ya. Timbul pajak karena undang-undang. Artinya karena undang-undang bahwa penghasilan di atas 54 juta bagi orang pribadi itu wajib menyetorkan pajaknya. Nah, tetapi juga undang-undang ini juga, ya, mengatakan bagi yang tidak membayar pajak nanti akan diterbitkan lagi surat ketetapan pajak kalau dia tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Kalau sudah dipenuhi berdasarkan undang-undang, dia menyetorkan, maka tidak perlu lagi bayar pajak. Itu tidak ada hubungan lagi kantor pajak. Jadi kalau karena undang-undang itu, kita yang mempunyai penghasilan pajak cukup menghitung sendiri aja berapa jenis pajak yang kita bayar. Setelah itu kita setorkan, kemudian kita lapor ke kantor pajak. Saya sudah punya penghasilan sekian, sudah menyetorkan sekian, ini laporannya. Selesai. Jadi kantor pajak tidak akan meriksa lagi ke kita, tidak akan mengadakan penelitian terhadap pembukuan atau kita. Kalau asal kita melakukan ketentuan perpajakan yang benar. Nah, tapi kalau kita tidak melakukan itu, ada kemungkinan, ya, kantor pajak akan mengadakan pemeriksaan, ya. Kemudian kapan berakhirnya, ya, kewajiban pajak itu atau hapusnya utang pajak? Jadi karena undang-undang tadi wajib pajak yang di atas penghasilan tertentu wajib bayar. Jadi terutang dia ke negara. Makanya disebut pajak itu adalah kewajiban terhadap negara yang terutang. Ya, terutang karena undang-undang.
Nah, sekarang kapan hapusnya utang pajak? Nah, kita bisa lihat ya, kalau beberapa ketentuan perpajakan mengatakan kalau pajak itu dibayar, ya sudah, hapuslah kewajiban untuk bayar pajak. Ya. Kemudian kalau yang kedua, kalau kita ada kelebihan bayar pajak. Kelebihan itu kita kompensasi ke tahun berikutnya, sehingga apa yang dibayar tahun yang akan datang itu kita kompensasi dengan kelebihan tahun ini yang kita tidak minta ya. Karena kita minta. Kalau kita minta namanya kita restitusi, minta balikan. Nah, itu berarti tahun depan berapapun harus kita bayar. Tapi kalau kita tidak minta, nanti perhitungan akan datang, itu namanya kompensasi. Baru hapus ya, kalau jumlahnya sesuai. Tapi kalau masih besar kompensasi, bisa ke tahun berikutnya lagi. Ini sampai 5 tahun ini bisa dilakukan, kalau kita bayar pajaknya tinggi. Kemudian juga hapus pajak kan ada daluarsa. Ya, daluarsa. Jadi pajak itu baru daluarsa setelah mencapai 5 tahun. Kalau tidak ada penagihan pajak. Tapi kalau ada penagihan pajak, disesuaikan dengan saat melakukan penagihan, itu dihitung 5 tahun. Ya. Kemudian kalau ada pembebasan, ya otomatis kalau ada aturan-aturan yang membebaskan, itu tidak dikenakan. Ya. Dan penghapusan. Ini karena aturan pemerintah. Ya. Ada pembebasan PPN misalnya untuk orientasi ekspor, itu PPN-nya dibebaskan. Ya, kemudian yang penghapusan itu kalau misalnya sudah ketentuan undang-undang tidak memberlakukan lagi jenis pajak itu, ya dihapuskan. Nah, kembali masalah daluarsa tadi ya. Aturan 5 tahun ya daluarsa itu. Tapi ya, kalau sebelum 5 tahun berakhir terbit surat paksa. Surat paksa. Misalnya dia 5 tahun 2020 ya. Dia harusnya 2025 itu kalau tidak ada penagihan hapus. Tapi ya kalau dia tidak membayar atau tidak melakukan kewajiban, ketahuan di tahun 2024 ditagih dengan surat paksa, maka ya sejak surat paksa ini baru dihitung 5 tahun lagi. Itu namanya daluarsa penagihan ini ya. Kemudian kalau wajib pajak mengakui ya, meskipun menjelang 5 tahun atau 5 tahun, tapi wajib pajak itu memang mengakui kami masih terutang pajak ya, baik langsung atau tidak langsung ya. Dan wajib pajak itu meminta penundaan atau angsuran, maka itu dihitung ya, nanti batas waktu penundaan pengangsuran itulah ya 5 tahun dari situ baru daluarsa. Ya, kadang-kadang 5 tahun juga wajib pajak ini masih merasa terutang kepada negara, dia mengakui saya akan membayarnya, tapi saya tidak mampu sekaligus. Nah, maka bisa dipakai cara ditunda atau diangsur. Kemudian ya, kapan ya apabila daluarsa ini? Apabila ya diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar, ya, surat ketetapan pajak kurang bayar, ya. Nah, kalau diterbitkan kurang bayar, maka ini berlaku sejak terbitnya ini 5 tahun. Jadi umpamanya dia kejadian 2020 ini bayar pajak selesai, tetapi ketahuan di tahun 2022 bahwa dia masih kurang bayarnya, maka terbitlah ini kurang bayar ini. Setelah dihitung kantor pajak ketahuan bahwa ini kurang menghitung, maka sejak ini tambah 5 tahun, ya baru boleh daluarsa. Ya, apalagi kalau SKPKBT ini ya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jadi kalau di samping kantor pajak itu bisa memeriksa saya pertama ya, kalau baru diketahui pertama itu disebut kurang bayar aja, kurangkan ketetapan untuk dibayar. Tapi kalau ketahuan lagi yang kedua ada kekurangan itu tambahan. Ya, kalau yang kurang bayar pertama itu hanya didenda 2% per bulan, kalau yang kedua ini dendanya sampai 100% dari yang disalah hitungkan itu. Ketahuannya itu berapa? Nah, ini 5 tahun dari itu baru daluarsa. Kemudian kalau sudah dilakukan penyidikan, ada tindak pidana pemalsuan bukti pajak itu dipalsu, ya. Ada faktur pajak yang dipalsu, umpamanya bukti-bukti penjualan, bukti-bukti pembelian dipalsu, ya, sehingga perhitungan pajaknya berubah.
Nah, palsu ini ketahuan karena akibat tadi ya merubah bukti-bukti perhitungan pajak, maka ini ya berlaku daluarsanya itu sejak dilakukan penyidikan, ya penyidikan. Ini yang dihitungnya 5 tahun ya. Daluarsa sejak tanggal penitipan surat perintah penyidikan, tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi ini akan menyangkut nanti hukum badan selain denda, ya penjara. Itu ya kalau pajak itu memang diabaikan. Tapi kalau dilaksanakan dengan baik, dengan benar, dan pajak itu dikenakan kalau sudah mempunyai penghasilan ya. Jadi kalau orang tidak mempunyai penghasilan nggak mungkin kena pajak. Apalagi penghasilannya belum mencapai batas yang ditentukan undang-undang, tidak ada masalah. Jadi adik-adik mahasiswa ya nggak usah takut pajak itu, karena adik-adik kan belum punya penghasilan. Kalau dari orang tua itu belum dianggap penghasilan adik-adik lagi ya. Jadi kalau misalnya dapat penghasilan sendiri, belum sampai 54 juta sebulannya, setahunnya juga nggak masalah. Belum ada kewajiban pajak. Oke. Kemudian pemerintah atau dirjen pajak ya, dia berhak untuk menagih tadi, ya daluarsa penagihan tadi, setelah tadi yang kita tembus 5 tahun tadi, ya beberapa peristiwa tadi, ya ini setelah ada ya ketetapan pajak yang harus ditagih, dia kalau tidak tertagih sampai melebihi 5 tahun daluarsa, ya. Tapi ya dalam undang-undang penagihan pajak ya, untuk undang penagihan ini itu ada yang disebut dengan surat paksa ya, ada disebut dengan surat sita, surat paksa, surat sita, kemudian dilelang. Nah, hasil lelangnya itu nanti dibayarkan ke pajak. Ya, ada kegiatan ini ya untuk penagihan pajak ini ya. Nah, ini baru daluarsa kalau 5 tahun tidak dilaksanakan. Tapi kalau sudah lewat 5 tahun itu daluarsa. Kemudian kapan cara menghitungnya ya? Sejak ini ya. STP itu surat tagihan pajak. Ini surat ketetapan pajak kurang bayar. Tadi yang tadi saya jelaskan tadi, sejak ini diterbitkan ya. Maka itu berlaku 5 tahun setelah itu ya. Ya, dalam rangka daluarsa penagihan. Jadi kalau kantor pajak tidak aktif menagih selama 5 tahun, maka otomatis ya daluarsa. Jadi menguntungkan wajib pajak. Tapi kalau masih nggak wajib pajak menagih, apalagi kalau penagihnya sampai dengan sita, sampai dengan lelang ya, berarti wajib pajak itu lebih rugi dibandingkan dibayar sesuai adanya. Ya, kalau harta kita disita, dilelang, itu beda hasil penjualan lelang dengan penjualan normal. Karena lelang itu penjualan secara paksa ya, dalam waktu yang singkat. Sehingga nilai jual barang kita nggak bisa intervensi. Kalau dilelang oleh kantor pajak, misalnya nilainya aset kita itu 100 juta, tapi lakunya hanya misalnya 80 juta, ya, atau 75 juta, ya, kalau sudah dianggap memenuhi syarat itu, ya sudah dianggap dijual sebesar harga itu. Jadi itulah mungkin tambahan ya untuk tadi ya, sehingga kita nanti sudah melengkapi lah ya apa-apa yang kaitannya dengan pengantar pajakan ini ya. Jadi terutama dalam kaitan dengan hukum pajak. Ya, itu akan kita bahas di pertemuan pertama dan kedua ini ya. Mungkin adik-adik nanti ya dalam penjelasan berikutnya kita akan kaitkan lagi ya apa-apa sebelum ya kewajiban perpajakan itu dilakukan, apa-apa yang seharusnya menjadi harus diketahui selaku calon wajib pajak. Mungkin ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Jadi kita sampai ketemu lagi pada pertemuan akan datang ya, dan adik-adik bisa mempelajarinya, diulang-ulang video ini supaya nanti lebih jelas. Apalagi nanti kalau kurang jelas bisa dibuka lagi literatur yang sudah dicantumkan pada awal kuliah pertama. Ya, atas perhatian adik-adik semuanya, mahasiswa semuanya, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.